capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Fans Manchester United sindir Harry Kane gara-gara komentar Wood Weghorst. Fans Manchester United menyindir striker Tottenham Hotspur Harry Kane setelah Wood Weghorst berkomentar tentang Carabao Cup-nya. Manchester United mendatangkan Wood Weghorst dengan status pemain pinjaman pada bulan Januari dan ikut bermain kepada setan merah saat menaklukkan Newcastle United di final Carabao Cup. Artinya Wood Weghorst hanya membutuhkan 12 pertandingan dan 1 gol untuk memenangkan Piala Carabao, dan dia nyaris mencetak gol di final melawan Newcastle. Setelah pertandingan dia mengakui tidak terlalu berkecil hati untuk tidak mencetak gol karena tujuan utamanya adalah memenangkan trofi. Masih sedikit kurang beruntung dengan itu. Dengan gol saya, itu adalah penyelamatan yang bagus dari kiper Newcastle. Tetapi hey, saya telah mencetak banyak gol di masa lalu dan tidak pernah memenangkan satu pun trofi. Saya langsung menandatangani lebih sedikit gol dan lebih banyak trofi. Demikian komentar Wood Weghorst. Komentarnya langsung membuat fans Manchester United memikirkan Harry Kane yang dikaitkan dengan kepindahan musim panas kepada Old Trafford. Beberapa supporter di media sosial menyindir Harry Kane, striker Tottenham Hotspur yang belum memenangkan trofi pertamanya meski mencetak 326 gol sepanjang karirnya. Setan merah terakhir kali meraih gelar yakni pada musim 2016-2017, yakni di Liga Eropa dan juga Carabao Cup. Puasa gelar 5 tahun 278 hari ini adalah periode terlama yang dirasakan setan merah sejak 1983. Melansir dari Sky Sports, setan merah ketika itu merasakan puasa gelar sejak terakhir menjuarai Piala FA 1978. Buntut dari perkelahian dan aksi cekik Casemiro, Manchester United kena denda dari FA. Manchester United dan Crystal Palace terkena denda dari FA akibat perkelahian antara pemain kedua tim pada 4 Februari 2023 lalu. Perkelahian itu terjadi setelah setan merah dalam posisi unggul 2-1 atas Crystal Palace tepatnya pada menit ke-67. Kejadian itu berawal ketika Anthony, pemain sayap Manchester United, didorong oleh pemain Crystal Palace. Casemiro pada laga itu mendapat kartu merah karena mencekik pemain Crystal Palace Will Hughes. Melansir dari media Inggris, FA menyatakan baik Manchester United maupun Crystal Palace didenda senilai 55.000 pound sterling. Kendati demikian, kedua kubu masing-masing menyangkal bahwa mereka gagal memastikan para pemain mereka berperilaku tertib dan menahan diri dari perilaku proaktif. Komisi Regulasi Independen kemudian menemukan tuduhan terhadap Crystal Palace terbukti dan menjatuhkan denda kepada kedua klub. Manajer Erik ten Hag setelah laga itu mengatakan pemain dari Crystal Palace telah mengambil resiko besar. Anthony bisa cedera parah dengan mendorongnya melewati garis. Kemudian semua orang bereaksi, para pemain kami dan para pemain mereka. Casemiro melindungi pemain kami dan melindungi pemain kami. Jika Casemiro seharusnya dikeluarkan, lebih banyak pemain seharusnya dikeluarkan, ujar Erik ten Hag. Kami mendapatkan beberapa peringatan tentang reaksi tim kami seperti ini. Anda harus melakukannya, Anda harus melindungi satu sama lain. Tetapi kami ingin mempertahankan standar dan nilai kami di Manchester United. Kamu tidak bisa melewati batas, tetapi kamu harus tetap bersatu. Kita harus saling membela, tambah dari Erik ten Hag. Sebagai sanksi dari kartu merah, Casemiro melewatkan 3 pertandingan penting Liga Inggris. Untungnya Casemiro kemudian bisa bermain di laga penting lainnya, yakni di babak 32 besar Liga Eropa melawan Barcelona, dan skorsingnya berakhir sebelum final Piala Carabao Cup pada hari Minggu. Casemiro mencetak gol dalam kemenangan 2-0, membantu mengamankan trofi Carabao Cup, trofi pertama United sejak 2017. Manchester United siap lanjutkan misi quadruple. Erik ten Hag ungkapkan, kerja, kerja, dan kerja. Tidak ada waktu berleha-leha bagi Erik ten Hag di Manchester United. Misi quadruple akan dilanjutkan dengan meladeni West Ham United. Duel Manchester United melawan West Ham akan digelar pada ronde kelima Piala FA di Old Trafford pada Kamis 2 Maret 2023 pukul 02.45 waktu Indonesia bagian Barat. Laga itu hanya berjarak 3 hari setelah momen Erik ten Hag meraih gelar perdananya di Manchester United. Di Wembley, setan merah menekuk Newcastle United pada final Carabao Cup berkat gol-gol Casemiro dan Marcus Rashford. Ketika sempenya sisa perayaan belum kering, Erik ten Hag langsung melemparkan fokus ke laga melawan West Ham United.
Tidak ada waktunya dan awak Manchester United untuk bersantai karena jadwal ketat dan juga berat menanti di depan mata mereka. Duel kontra The Hammers ialah pembuka dari 6 pertandingan krusial yang akan dilakoni Manchester United sepanjang Maret. Rentetan laga ini akan sangat menentukan kelanjutan misi mereka meraih quadruple alias 4 gelar musim ini. Tidak ada perayaan lagi, kembali bekerja, ujar Erik ten Hag. Kami memiliki bulan-bulan yang hebat di depan, juga pertandingan yang hebat. Saya pikir semua orang di skuad ingin memainkan pertandingan. Kami mengandalkan mereka dan saya tahu mereka akan siap. Tentu saja, Senin kemarin, pemain masih antusias dan mereka harus merayakan momentum juara itu, ungkap ten Hag. Namun, setelah kami tenang, kami langsung kembali untuk bekerja, imbuh dari Erik ten Hag. Setelah memenangi Piala Liga sebagai target pertama dari misi quadruple, masih ada 3 kejuaraan yang menyediakan peluang trofi bagi Manchester United. Laga melawan West Ham yang dipoles ex-bos setan merah, David Moyes, sudah memasuki tahap 16 besar Piala FA. Rashford tidak cukup, Manchester United masih perlu tambahan striker. Terlepas dari performa luar biasa Marcus Rashford belakangan ini, mantan manajer Manchester United, yaitu Sir Alex Ferguson, menilai posisi idealnya tetaplah bukan striker murni. Pria asal Skotlandia tersebut pun menyarankan agar setan merah tetap berinvestasi dengan mencari penyerang tengah yang baru. Marcus Rashford seperti diketahui tengah menunjukkan performa yang luar biasa bersama United. Pria berusia 25 tahun itu baru saja mencetak gol ke-25 pada musim ini saat Red Devils menaklukkan Newcastle United 2-0 pada partai final Carabao Cup di Stadion Wembley, London Minggu 26 Februari. Dalam laga kali ini, Rashford berhasil menerima umpan terobosan dari Wout Weghorst dan berlari ke depan Loris Karius untuk kemudian mencip bola ke dalam gawang The Magpies. Dengan gol tunggalnya ke gawang Newcastle United tersebut, Rashford kini telah mengantongi 16 gol dari 19 pertandingan yang dimainkannya setelah Piala Dunia 2022. Meski penampilan Rashford gemilang sepanjang musim ini, Sir Alex Ferguson tetap menilai pemain lulusan Akademi United tersebut tidak cocok menjadi penyerang tengah. Saya tidak berpikir Rashford adalah seorang striker. Dia bergerak dari sisi kiri dan sangat fantastis dengan itu. Penyelesaiannya selalu bagus, selalu menembak ke arah gawang. Sayangnya bagi United dia adalah sumber utama gol. Sebenarnya United bisa mendatangkan dan menggunakan striker tambahan, tetapi Rashford melakukannya dengan baik, ujar Sir Alex Ferguson. United memang sempat kesulitan mencari striker murni yang baru. Manajer setan merah Erik ten Hag harus memutar otak mencari pengganti setelah Cristiano Ronaldo hengkang dari Old Trafford November lalu. Pada bursa transfer musim dingin kemarin, United meminjam Wout Weghorst dari pemuncak klasemen Liga Championship Burnley hingga akhir musim. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.